Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar lagi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama minta anugerah Tuhan menolong kita semua, supaya kita semua bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan kami, hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang hamba sampaikan, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan turun melimpah atas hidup kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini Bapa, hamba serahkan ke dalam tanggungan Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini adalah ketika Tuhan diam. Temanya adalah ketika Tuhan diam. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Mari Bapak Ibu kita semua aktif untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-21, judul dari Alkitab yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28 Bapak Ibu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika kita lihat tadi dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca Bapak Ibu, ada seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Mari kita baca Matius 15 ayat 22 kembali. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita perhatikan baik-baik dalam percakapan antara wanita ini dengan Yesus, Yesus seolah-olah tidak peduli dengan permintaan wanita itu agar Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan itu. Mari kita baca Matius 15 ayat 23. Lihat Bapak Ibu. Tetapi Yesus sama sekali, Bapak Ibu, lihat di sana. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Saudara, kita tahu bahwa pada akhirnya anak wanita itu sembuh. Karena apa Bapak Ibu? Karena wanita itu memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Mari kita baca Bapak Ibu Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya
sembuh. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih, jika sampai saat ini seolah-olah Tuhan diam, Tuhan belum menjawab doa-doa kita Bapak Ibu, dan Tuhan belum menolong hidup kita, bahkan Tuhan belum menyembuhkan penyakit yang kita derita saat ini, saudara, jangan kecewa dulu kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan tetaplah berharap kepada Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat tahu apa yang terbaik untuk hidup kita, yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Asalkan kita tetap percaya dan setia di dalam mengikut Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, meskipun permintaan wanita tadi itu tidak diperhatikan oleh Yesus, namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita itu tetap memohon, tetap datang kepada Yesus sampai menyembah Yesus, agar Yesus mau datang menyembuhkan anaknya itu. Mari kita baca Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jika sampai saat ini seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita, Tuhan belum memulihkan hidup kita, Tuhan belum menyembuhkan sakit penyakit kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan putus asa, jangan patah semangat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetaplah memandang kepada Yesus Kristus. Tetaplah mendekat kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara ada sesuatu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan dari setiap pribadi kita masing-masing, agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, agar hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, agar hidup kita ditolong oleh Tuhan. Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, jika Tuhan belum menjawab doa-doa kita sampai saat ini, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan sediakan untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca Mazmur 37:5 berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Allah di dalam Kristus Yesus sangat mengasihi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagi Tuhan membuat mujizat itu sangat mudah. Katakan amin. Namun saudara terkasih, yang ingin Tuhan lihat dari setiap kehidupan kita adalah agar kita bertumbuh secara iman di dalam mengikut Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita baca Matius 15 ayat 25 dan 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan dari setiap pribadi kita adalah agar saya dengan Bapak Ibu, kita semua berakar dan bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, sehingga ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, kita tetap kuat. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara, jika saat ini seperti saya katakan di awal tadi, seolah-olah Tuhan sedang diam, itu artinya Tuhan sedang menguji iman kita.
Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan atau kita malah menjauh dari Tuhan ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Mari kita baca Yakobus 1 ayat 12 berkata apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Mari kita baca Lukas 18 ayat 7 berkata apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu. Lihat saudara, Allah kita sangat mengerti, sangat tahu setiap apa yang kita alami saat ini. Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, selalu ada rencana Allah yang indah di dalamnya. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan diam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak Ibu. Tetaplah semangat di dalam mengikut Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Yesus sudah selesaikan semua di atas kayu salib masalah persoalan kita di dunia ini, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, semua persoalan hidup kita di dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena bagi Allah, bagi Yesus, tidak ada yang mustahil. Katakan amin Bapak Ibu. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu, mari kita baca ayat 42 ayat 2 berkata apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetaplah semangat di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati bangkit bagi kami, bahkan saat ini duduk di tahta sorgawi yang kudus untuk menyediakan tempat bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin Bapa selama ini ketika kami berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ketika kami umat-Mu Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan, seolah-olah Tuhan diam,
Tuhan belum menjawab doa-doa kami. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mungkin merasakan seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mau menjawab doa-doa umat-Mu. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, berikan kepada mereka iman percaya kepada Yesus, karena Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berdiam diri. Allah tidak pernah menjauh dari kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan jamah mereka, apapun persoalan hidup mereka, bebaskan mereka Tuhan Yesus dari segala kesulitan hidup mereka. Bebaskan mereka Tuhan Yesus dari segala persoalan hidup mereka. Berkati hidup mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit saat ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan ini. Apapun sakit penyakit umat-Mu, jika kami terima dengan iman bahwa melalui bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami sudah sembuhkan, maka detik ini juga, saat ini juga, kesembuhan menjadi milik umat-Mu yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Berkati usaha mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan Yesus. Masa depan umat-Mu Tuhan Yesus kami pertaruhkan kepadamu. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami ini Tuhan Yesus, berkati semua umat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dalam mengikut Tuhan, karena Yesus tidak pernah menjauh dari setiap pribadi kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu menyertai saudara yang kasih Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom.